Halo guys, kali ini kita mau mengulik. Jadi manusia ini mau mengejar kekayaan lewat pesugihan. Mahasiswa ilmu komunikasi universitas yang tidak disebutkan namanya, ini dari tulisan dari Kak Ika ya. Apa sih yang ada di benak kata mistis yang dilontarkan? Mistis di Indonesia bukan menjadi hal yang tabu, apalagi di Pulau Jawa yang sangat kental dengan hal berbau gaib. Salah satu kota terkecil yang terletak di pesisir utara Jawa Barat terkenal dengan keindahan alamnya serta kekayaan kuliner dan kerajinan tangan yang menjadi daya tarik utama. Bagi para wisatawan ternyata banyak diselimuti akan sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Cerita malam mencekam kali ini datang dari salah satu warga Indramayu yang hampir saja terjerumus dalam pesugihan ngipri. Kisah Wak Jatma yang dahulunya adalah seorang santri pesantren selama 7 tahun ternyata tergoyahkan imamnya untuk mencoba jalur ekspres dalam mencari pundi-pundi uang. Kang Jatma dahulunya penjual sayur di warung kecil akhirnya menyerah dengan takdir karena sejak terjadinya krismon mendesak Jatma berhenti berjualan. Pada saat itu, satu-satunya penghasilan untuk menghidupi satu istri dan anaknya, kadang Jatma yang diliputi rasa putus asa pun bertemu Mang Jaya dan ditawari pesugihan di Pulau Mas atau orang Indramayu biasa menyebutnya pesugihan. Karena tekad demi menafkahi sang istri sangat besar, Kang Jatma mengikuti saran Mang Jaya pergi ke Pulau Mas dengan harapan mendapatkan banyak kekayaan dari alam gaib. Dengan merelakan kambingnya untuk dijual demi mendapatkan pesangon untuk menuju tempat pesugihan itu. Sampai di Pulau Mas, Kang Jatma bertemu Pak Kunci Wadir yang nanti akan membantunya bertemu dengan Nyai Ratu untuk mendapat pesugihan gaib. Namun usaha gagal karena Nyai Ratu tidak menemuinya dalam mimpi. Kang Jatma pulang ke rumah dengan rasa tidak puas karena pesugihan yang dilakukan gagal. Apakah dengan kegagalan itu Kang Tajma langsung bertaubat? Ternyata Kang Jatma masih menghalalkan segala cara dan mencari jalan untuk mendapatkan pesugihan itu. Tidak berhenti di situ, Kang Jatma berkunjung ke rumah temannya, sang penjual toko kelontong yang berhasil sukses namanya Jaya. Dari cerita temannya, Jatma menyimpulkan kalau temannya melakukan pesugihan di wilayah Garut, tepatnya di hutan Sancang. Nantinya pesugihan itu dilakukan dengan ritual kawin peri. Sampailah Jatma di rumah, berbekal informasi dari Jaya, Jatma langsung meminta restu istri dan orang tuanya supaya bisa lancar untuk melakukan pesugihan. Kok aneh ya? Ayahnya menasehati, akhirnya Jatma tetap melanjutkan niatnya. Bermodal uang hasil menjual kambingnya, Jatma menuju Garut dan mencari Pak Kunci bernama Agus. Perjalanan pagi hingga sore sampai di rumah Pak Agus, Jatma diberi banyak wejangan kalau minta rezeki dari gaib tidak selamanya berhasil. Orang Indramayu menyebutnya nutugi amara nafsu. Nafsu itu nantinya tidak ada tuntunannya. Tekad Jatma yang kuat mengalahkan semua argumen Pak Kunci dan akhirnya Pak Kunci menjelaskan kalau menang Jatma yakin dia harus tidur di hutan Sancang dan harus bertemu dengan Suminten. Jatma harus melakukan kontrak kawin peri, menikah dengan Suminten dijadikan sebagai istri gaib Jatma, dan jika nanti Suminten hamil dan anaknya lahir maka Jatma harus mati untuk merawat anak mereka. Jatma menuju dan mereka melakukan perjalanan di esok harinya. Arus perjalanan naik turun gunung dan tepatnya bukan di kuburan tapi di tengah hutan yang terdapat pohon besar, biasanya disebut dengan pohon kapua. Dulu tempat itu menjadi tempat semedi Eyang Prabu Siliwangi, tempatnya di hutan Sancang. Pohon itu punya bilik yang dijadikan sebagai tempat istirahat. Atas arahan Pak Kunci, akhirnya Jatma tidur di bilik itu tanpa penerangan apapun dan harus berpuasa selama 3 hari. Lambat laun berlalu sampai Pak Kunci datang, namun Jatma belum bermimpi bertemu Suminten. Akhirnya Jatma menginap di hutan Sancang itu 2 hari, namun sampai waktu habis ternyata tidak bertemu juga dengan Suminten. Mereka dengan keputusan matang memilih untuk kembali ke rumah Pak Kunci. Anehnya sampai di rumah Pak Kunci ternyata Suminten mengikuti. Jatma tidak bisa melihat Suminten. Pak Kunci yang memberitahu Jatma kalau Suminten mengikuti mereka. Suminten merusuki istri Pak Kunci dan berbicara, "Saya bukannya gak mau kawin sama Kang Jatma, saya demen sama Kang Jatma, saya cinta sama Kang Jatma, tapi Suminten mau dekat Kang Jatma
gak kuat, panas, ucap Suminten yang didengar Pak Kunci. Setelah Suminten pergi, Pak Kunci menyampaikan ke Jatma. Jatma menjelaskan dulu ia masuk ke pesantren selama 7 tahun. Orang yang sudah kental dengan ilmu agama pasti hafal di luar kepala ayat Al-Quran. Hal itu yang membuat semua pesugihan yang Jatma usahakan selalu gagal. Semua makhluk yang ingin mendekat akan terasa panas karena kemurnian Al-Quran yang dulu Jatma pernah pelajari dan hafal. Jatma sadar dengan kekeliruan sikapnya dan memilih kembali pulang kepada istrinya. Lalu mereka membuat usaha kecil yang akhirnya bisa menghidupi mereka dan mencukupi segala kebutuhannya tanpa harus menggunakan cara pesugihan. Jadi gitu guys, jangan langsung ke pesugihan, kita harus berusaha dulu dan jangan putus asa. Terima kasih sudah mendengarkan.